antara kemampuan kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri dengan kekuatan ibadah kita kepada Allah. Nah, maka dengan itu disampaikan oleh para ulama, orang-orang yang syukurnya sempurna, orang-orang yang syukurnya maksimal dan benar. Jadi syukur itu ya benar, ada yang tidak benar. Kalau benar itu ya dari hati dia bersyukur, lisannya syukur, dan perbuatannya juga mencerminkan perbuatan orang yang bersyukur. Ketika orang itu syukurnya benar, maka besar kemungkinan dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa maksudnya? Karena setiap dia bersyukur, kemampuan ibadahnya sama Allah ditambahi. Dia bersyukur lagi, kemampuan ibadahnya ditambahi. Terus seperti itu sampai dia wafat dalam keadaan yang terbaik, yaitu keadaan husnul khatimah. Dan itu salah satu faktor penyebabnya adalah kemampuan kita bersyukur kepada Allah. Panjenengan pernah dengar cerita Kiai Syahid pernah? Orang Rembang? Masya Allah. Masya Allah. Anda dengar ceritanya Nikita Mirzani sudah? Yang kena tuntutan hukuman 11 tahun penjara sudah dengar? Wah, ibu-ibu ini Masya Allah. Kalau artis kerumu kabeh ya. Ada cerita seorang kiai, namanya Kiai Syahid. Beliau itu tinggalnya di Rembang. Punya pesantren namanya pesantren Alhamdulillah. Pesantren apa, Bu? Alhamdulillah. Kiai Syahid ini terkenal di kalangan teman-temannya di Rembang sana, di antara para kiai dan gus. Salah satu yang menjadikan Kiai Syahid ini begitu terkenal di kalangan kiai-kiai yang lain, itu karena beliau apapun yang terjadi, itu lisannya tidak pernah keliru, tidak pernah berubah, ucapannya cuma satu, Alhamdulillah. Wes, apapun ceritanya, Alhamdulillah. Pak Yai, kemarin santri ikut lomba pidato Pak Yai, juara 1. Alhamdulillah. Pak Yai, kemarin ada santri keluar naik sepeda motor kecelakaan Pak Yai. Alhamdulillah. Pak Yai, kemarin dapat bantuan dari pemerintah daerah untuk pondok pesantren pembangunan 1 lokal Pak Yai. Alhamdulillah. Pak Yai, ini ternyata uang untuk belanja bulan ini untuk makannya santri Pak Yai, sampun telas. Alhamdulillah. Pokok Pak Yai Syahid ini apapun ucapannya, Pak, Alhamdulillah. Luar biasa ini orang. Dan ini ciri penghuni surga ini. Karena penghuni surga itu ketika dimasukkan ke surga ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi kalau mereka masuk surga itu pertama kali Alhamdulillah. Nah sudah, suatu hari ada kejadian yang menarik dengan Kiai Syahid ini. Ada undangan Kiai Syahid dan teman-temannya itu dari Rembang ke Semarang. Rembang, Semarang. Dan zaman belum ada tol. Maka Masya Allah Pak Jokowi ini saya doakan sehat panjang umur insya Allah. Masya Allah di zaman Pak Jokowi ini pembangunan tol itu luar biasa. Setelah zamannya Pak Jokowi saya kalau ke Wonosobo cepat. Zaman dulu lambat. Maka kita doakan Pak Jokowi mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kenapa ada senyum-senyum Anda? Anda berharap saya bohong gitu? Wah, enggak ada ceritanya. Sudah, kita lanjutkan. Anda ketawanya telat ya? Ya Allah, ketawa itu yang responsif gitu loh. Sudah, jalanlah Rembang ke Semarang pakai kendaraan besar, rombongan banyak para kiai, para gus. Dan Rembang Semarang itu melewati satu daerah yang saya sendiri tidak tahu namanya apa, yang pas di pinggir jalan raya, mungkin panjenengan orang Jawa Tengah mungkin tahu. Itu ada sungai yang kelihatan dari jalan raya yang dipakai oleh warga setempat untuk mandi sore. Daerah mana? Antara Rembang sampai Semarang. Saya tahu cuma saya tidak mau ngomong. Nah sudah, maka ketika rombongan Kiai Syahid itu lewat, itu semua dari para kiai itu noleh. Di sore-sore itu banyak perempuan sedang mandi. Noleh. Maka para kiai itu langsung menutup mata mereka mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Semuanya istighfar. Kaget. Karena tidak sengaja melihat perempuan sedang mandi. Kiai Syahid kaget. Oh no, pokok istighfar kabeh iki. Noleh lah Kiai Syahid. Kiai Syahid bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Teman-temannya tidak terima. Pak Yai,
Kalau keadaan yang lain panjenengan alhamdulillah, saya percaya Pak Yai, tepat, cocok, pas. Tapi lo kali ini lo Pak Yai wong nonton aurat lo Pak Yai. Ngelihat perempuan mandi lah kok panjenengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekarang ternyata alhamdulillahnya Yai Syahid dengan panjenengan beda. Kalau panjenengan ngelihat auratnya perempuan alhamdulillah, mumpung gak dosa, alhamdulillah. Kalau Yai Syahid tidak, Yai Syahid itu mengucapkan alhamdulillah, beliau jelaskan ke siapa? Ke teman-temannya yang protes tadi. Kata Yai Syahid, iyo. Waktu saya tadi ngeliat perempuan itu mandi di pinggir jalan, akhirnya aurat mereka kelihatan, itu saya langsung ingat istri saya dan anak perempuan saya di rumah. Yang mereka itu punya kamar mandi yang tertutup. Mereka punya kamar mandi pribadi, sehingga kalau mereka mandi tidak perlu jadi tontonannya orang lain. Maka seketika itulah saya mensyukuri nikmat punya kamar mandi, maka saya ucapkan alhamdulillah. Loh itu loh Bu, maka semua keadaan itu kudu ketemu alhamdulillahnya. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu mengatakan begini, barang siapa hidupnya, keseharian, berpindah dari satu alhamdulillah menuju alhamdulillah yang berikutnya. Jadi hidupnya itu lisannya tidak pernah putus dari syukur. Senantiasa apa? Alhamdulillah. Kata Ibnul Qayyim apa? Maka Allah akan memindahkan orang tersebut dari satu kenikmatan menuju nikmat yang berikutnya. Karena alhamdulillah itu adalah bentuk syukur, dan apabila syukurnya oleh Allah diterima, maka Allah akan jadikan dia berpindah dari satu nikmat menuju nikmat yang lain. Maka ibu-ibu begitu Bu. Bu, suami tidak pulang, alhamdulillah. Bu, gak dibelanjani, alhamdulillah. Bu, duit listrik ente, alhamdulillah. Duh, kenapa? Kok hilang alhamdulillah? Bu, suami tidak pulang. Jawabannya apa? Tenan pora. Bu, suami pulang kerja panjenengan tidak dikasih uang. Ya contohnya jangan yang itulah Ustadz. Kalau yang itu kok berat banget. Ya sudah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini temanya tidak sama dengan yang nanti siang. Saya juga tidak tahu siapa yang bikin tema, tapi ya sudahlah. Temanya adalah membangun keluarga yang dirindukan oleh surga. Jadi bagaimana bukan kita yang kangen surga, tapi surga itu yang merindukan kehadiran panjenengan. Dados surga itu Bu, itu awe-awe, ayo ndang rene, omahmu wis dadi. Kenikmatan-kenikmatan surga sudah menanti panjenengan, sudah menunggu Anda semua, menunggu suami, menunggu istri, menunggu anak-anak. Jadi keluarga itu yang mereka bina mulai awal, itu adalah keluarga yang oleh surga dikangeni. Nah, ini ada tipsnya Pak. Tapi ingat, membangun keluarga yang betul-betul dirindukan oleh surga, itu bukan cuma angen-angen, bukan cuma harapan, bukan cuma keinginan kosong. Tapi rumah tangga yang betul-betul dirindukan surga, itu rumah tangga yang munculnya dari amalan. Dari apa Bu? Amalan. Maka tidak ada orang masuk surga tanpa amal, itu mustahil. Walaupun maaf, kita semuanya tahu hadisnya, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Betul apa enggak? Tapi mereka masuk surga karena apa? Rahmat dari Allah. Tapi saya mau tanya, yang buat narik rahmatnya Allah itu apa? Yo, amal panjenengan itu tadi. Maka amal mendatangkan rahmat dari Allah, yang dengan rahmat itu menjadikan panjenengan insya Allah kelak menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang panjenengan di awal buka dulu surat Al-Kahfi bagian terakhir penutup surat Al-Kahfi. Ayat yang berbunyi adalah فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa, kata Allah Ta'ala, yarju liqa'a rabbih, yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Yaitu kita ini kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyatam mardiyah. Seperti ayat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, maka Allah menyebutkan dalam Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, syaratnya dua. Syarat yang pertama, falya'mal 'amalan shaliha, hendaknya mereka melakukan amal soleh. Jadi tidak ada rumah tangga yang akan dirindukan oleh surga, rumah tangga yang merindukan perjumpaan yang baik dengan Allah Ta'ala, keluarga yang mereka nanti akan kumpul reunian bersama di surga. Lah kok ternyata keluarga itu tidak ada amalannya, mustahil. Maka kalau panjenengan cek dalam Al-Quran, rumah tangga itu dibagi 4, Bu. Nomor 1, rumah tangga ketemu dunia, tidak ketemu akhirat. Nomor 2, rumah tangga ketemu dunia tapi berantem di akhirat. Nomor 3, rumah tangga yang ketemu di dunia tolong menolong di akhirat. Dan yang keempat, rumah tangga yang ketemu di dunia reunian di surga. Panjenengan mau yang mana? Yo mau tapi apa pantas gitu loh. Pantas apa enggak? Nomor 1, rumah tangga yang ketemu di dunia tapi tidak ketemu di akhirat. Jadi perjumpaan mereka itu sementara ketika mereka di dunia tok. Setelah salah satu di antara mereka meninggal dunia, terputus sudah. Mas yo kangen sampai nangis getih gak bakalan ketemu. Jadi pertemuan mereka cuma di dunia. Seneng-senengnya mereka cuma di dunia. Romantisnya mereka cuma di dunia. Saling menyayangi di antara mereka cuma di dunia. Akhirat pedot. Maka salah seorang di antara mereka meninggal, ya sudah, tidak ada urusan. Wes, tidak akan lagi ada pertemuan setelah kematian. Rumah tangganya siapa? Rumah tangganya orang kafir. Orang kafir itu ketika mereka meninggal dunia, tidak ada lagi pertemuan setelah itu. Tidak ada. Maka panjenengan kalau ngelihat rumah tangganya orang kafir begitu romantis, makan malam bersama, rekreasi ke New Zealand. Tahu New Zealand apa enggak? Nah, Anda jangankan New Zealand ya, rekreasi ke kota wisata Batu aja enggak pernah kok ya. Nanti kalau panjenengan rekreasi ke Batu, insya Allah ketemu saya nanti. Saya asli sana. Nah, sudah. Maka panjenengan kalau ngelihat orang kafir seperti itu, romantis, setiap tahun ada ulang tahun pernikahan, kemudian mereka setiap akhir tahun ada rekreasi keluarga, keluar kota, keluar negeri, keluar, Masya Allah, keluar akhirat. Nah, sudah. Maka tidak usah panik, tidak usah Anda cemburu kepada mereka, karena rumah tangga itu cuma rumah tangga yang ketemu di dunia tok, tidak ada pertemuan akhirat. Salah satu dalil yang paling gampang apa? Ketika panjenengan lihat Nabi Muhammad begitu getol mendakwai pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad tahu, saya cinta sama Abu Thalib. Kalau Abu Thalib tidak masuk Islam, maka pertemuan saya berhenti sampai dunia ini. Padahal saya kepingin ketemu Abu Thalib di akhirat, lihat. Maka itu rumah tangganya orang kafir. Nomor 2, rumah tangga yang ketemu di dunia tapi di akhirat eker-ekeran. Tahu eker-ekeran? Anda tahu, Bu, eker-ekeran di dunia saja gak enak. Apalagi eker-ekerannya di akhirat. Waduh, repot ini. Ini rumah tangganya siapa? Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia mereka saling mencintai. Suami, istri, orang tua, anak, saling cinta. Allah mengatakan apa? Nanti di akhirat, yauma idzin, kelak di akhirat, ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan saya mau tanya, takwa itu amal atau bukan? Amal. Maka kalau rumah tangga itu tidak ada takwanya,
maka cuma akan ketemu di dunia, tapi nanti di akhirat bukan kangen-kangenan, tapi malah eker-ekeran. Kenapa rumah tangga ini cuma ketemu di dunia, di akhirat eker-ekeran? Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Suaminya ndak bangun subuh, yo gak dibangunin. Anak-anaknya perempuan keluar rumah ndak pakai jilbab, dibiarin. Si istri ikut acara-acara arisan yang di dalam acara itu kumpulannya wong wedok sing ranggena. Suami tidak mau mengingatkan. Nah, maka ketika rumah tangga itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, itulah rumah tangga yang akan ketemu di akhirat, tapi ketemunya apa? Eker-ekeran. Gara-gara sampean aku mlebu neraka, si suami bilang tak kandani cerekel. Nanti si anak ketika dibiarkan pacaran, dibiarkan sampai akhirnya na'udzubillah, sampai berzina. Karena perzinaan itu anak perempuannya masuk neraka. Nuntut bapak ibunya. Loh dulu saya malam minggu keluar malah disangoni kok. Nah, ini nanti ketika mereka masuk neraka, mereka tidak terima masuk neraka sendirian. Tarian. Itu nomor 2. Nomor 3, rumah tangga yang saling menolong untuk masuk surga. Itu rumah tangga yang bagaimana? Rumah tangga yang ketika di dunia ta'awun 'alal birri wa taqwa. Maka ta'awunnya mereka 'alal birri wa taqwa itu akan tembus ke akhirat. Maka ada cerita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang anak yang oleh Allah disuruh masuk surga. Ternyata apa? Anak itu tidak mau. Tidak mau ya Allah. Loh kenapa kamu tidak mau? Allah mengatakan, sudah waktunya kamu masuk surga. Anaknya bilang apa? Ya Allah, saya akan masuk ke surga ini ya Allah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bareng bapak dan ibu saya. Jadi kalau bahasa kita, kalau bahasa Wonosobo ini. Tidak bisa nak, kenapa? Bapakmu dulu ngerokok ngowebes. Hisape sik dowo. Sudah, dilihat sama anaknya, denti bapakku. Ternyata di antrian memang betul-betul paling belakang. Kenapa? Antrian hisap rokoknya kesuwen. Entah itu mubazir uang, asap rokoknya ganggu orang lain, tuku rokok belan-belani, anak kate sekolah gak duit-duit. Akhirnya hisapnya apa? Panjang. Si anak bilang, ya sudahlah ya Allah, kalau bapakku ndak bisa, ibuku. Ternyata oleh Allah dijawab, podo ae, ibumu tambah adoh. Loh kenapa? Ibu saya kan gak ngerokok. Iyo gak ngerokok, tapi senengane rasan-rasan. Oh alah. Baru tahu ternyata dusone rasan-rasan luwih gede timbang dusone. Ngerti bu? Bu yang di belakang itu loh. Ngerti bu? Bu ngerti bu? Mana besar dosa rokok sama rasan-rasan bu? Maka no karuan ngerokok aja timbang rasan-rasan. Malah ngawur lagi nih ya. Nah sudah. Akhirnya anak tadi bergeming. Sampai di akhir cerita hadis ini, dalam tanda kutip Gusti Allah ngalah. Dalam tanda petik. Terus Allah mengatakan kepada malaikat, wis malaikat, kesian ini anak wis wayai malbu syurga tapi gak gelem. Apa kata Allah Ta'ala? Ibhathu anhu abahu wa ummah. Cariin bapak sama ibunya. Setelah bapak ibunya ketemu, sama ini anak dituntun melbu surga bareng. Nah maka bu, panjenengan kalau punya anak, peksawan jadi anak soleh. Karena apa? Itu aset panjenengan. Kalau nanti ternyata orang tua ini beleset, kepreset melbu. Kok ndak enak kalimatnya ya? Ternyata karena rokok tadi, karena gosip tadi, senam yang pakai legging, bokongnya ketok, itu kan. Akhirnya ternyata orang tua, astagfirullahaladzim. Di Wonosobo tidak ada ya, yang senam di pinggir jalan pakai legging ketat itu tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada pas ngaji atau memang tidak ada beneran? Masya Allah, ada perempuan model begitu. Nah sudah, maka ternyata kalau dia punya anak yang soleh, apalagi sampai solehnya tenanan, ibadahnya jangkep, kemudian sampai dia itu hafidz Al-Quran, maka nanti orang tuanya bakal ditulungi, diajak bareng-bareng masuk. Itu rumah tangga nomor 3. Nomor 1 ketemu di dunia, gak ketemu di akhirat. Rumah tangganya siapa? Orang kafir. Nomor 2, ketemu di dunia tapi sampai akhirat tuntutan, eker-ekeran. Rumah tangganya orang Islam yang di dalam rumah itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga ketika salah satu masuk neraka, gak mau melbun rokok dewen. Aku melbun rokok, bapakku gak ngilingki kok biyen. Makku ngejar nih kok, gak diingetkan sama ibu saya. Nomor 3, saling tolong menolong di akhirat diawali dengan apa? Di dunianya saling mengingatkan untuk birri wa
taqwa. Yang terakhir, rumah tangga yang ketemu dunia, reuni surga. Rumah tangganya siapa itu? Itu rumah tangga dalam surah At-Tur. Anda buka mulai ayat 19 sampai 27. Surat apa? At-Tur. Itu syiarnya rumah tangganya orang Islam. Salah satu syiar terbesar rumah tangga ini, apa jemaah? Rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa takut kepada Allah. Jadi ibu itu gugah anaknya sholat subuh. Nah, ayo nak, tangi subuhan nak. Nanti Allah marah kalau kita tidak subuhan nak. Digugah anaknya. Ketika suaminya mau berangkat kerja, diantar sampai pintu rumah dikandani, Pak, pados rezeki ingkang halal nggih Pak. Masih setitik mboten nopo-nopo Pak. Yang penting rezekinya halal. Ketika istri mau keluar rumah, mau ada acara catering sosialita Wonosobo. Yang kalau kumpul itu antara jilbab, gamis, tas, sepatu, kelire, podo kabeh. Ada di Wonosobo. Yang tasnya tas mahal itu loh, Bu, tas merek Herpes itu loh. Yang mahal. Kalau tasnya Herpes itu kalau foto tasnya taruh depan. Ya, tidak ada yang punya di sini tas Herpes. Oh ya Allah. Kenapa? Oh, tas kresek, Masya Allah. Tidak apa-apa, tas kresek itu selamat dunia akhirat insya Allah ya. Nah sudah, maka si suami mengingatkan sama istrinya, Dek, tidak apa-apa kumpul-kumpul sama teman, tapi hati-hati ya Dek, jaga lisan, jaga sikap, jaga mata, jaga pergaulan. Nah, rumah tangga yang seperti ini, nanti mereka itu akan reunian di surga. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Allah masukkan mereka ke surga bareng. Ketika dibuka pintu surga, loh ibunya sudah di surga. Loh bapak, terus ketemu, loh ono anakku, loh ono istriku. Itulah rumah tangga surah At-Tur. Maka itu jadikan referensi dalam rumah tangga kita. Nah sekarang ada satu hadisnya panjang sekali. Yang dalam hadis itu ada cerita orang beriman dan orang kafir ketika ruhnya dicabut oleh malaikat. Saya tidak mau ceritakan yang orang kafir. Nah, ini bukan kelas kita ini ya. Kita ini insya Allah beriman semua. Amin ya Rabbal Alamin. Maka orang beriman itu kalau wafat, itu nyawanya oleh malaikat dicabut. Seperti apa? Seperti keluarnya air dari teko. Pena itu enteng gitu. Keluarnya itu gampang. Setelah ruh itu keluar, dijogo oleh dua malaikat. Yang satu, malaikat yang datang dari langit membawa kain kafan surga. Malaikat yang kedua, membawa minyak wangi surga. Anda buka dalam hadis Bukhari. Kemudian setelah nyawanya dicabut, oleh malaikat pembawa kain kafan surga, langsung dikafani pakai kafan surga. Terus malaikat yang bawa minyak wangi, itu langsung memberikan minyak wangi surga di kain kafan tersebut. Terus ruhnya tadi dibawa naik ke langit. Setiap melewati malaikat penjaga langit, malaikat tanya, sopo iki? Kok ambune wangi? Dijawab, jamaah Masjid Al-Arqam Wonosobo. Tenan pora. Panjenengan amin itu apa ya pantes gitu loh. Amin ya Rabbal Alamin. Ditanya, siapa ini? Jamaah Masjid Al-Arqam. Masya Allah. Terus malaikat penjaga langit pertama bilang apa? Wes ojo digawa munggah, cek ndek kene ae. Ambune penak, seger, wangi, nyenengke. Tapi tidak bisa. Dibawa ke langit kedua, begitu juga. Sampai dibawa ke langit yang terakhir, akhirnya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Allah bilang apa? Aku ridho sama dia, kembalikan dia ke alam kuburnya. Balik ke alam kubur. Ketemu apa? Ternyata kuburannya, Bu, sudah seluas mata memandang. Kemudian di kuburan tadi, dia ditemani oleh amal-amal baiknya. Di depannya Al-Quran, berwujud malaikat yang berwajah rupawan. Nyenengke banget. Terus Anda tanya, sampean sopo? Kok wajah Anda itu nyenengke banget gitu loh? Menghibur saya di alam kubur ini. Malaikatnya bilang apa? Ana amaluka alladzi kana fid dunya. Aku iki amalan sampean waktu sampean di Masjid Al-Arqam dulu. Nyumbang karpet masjid. Itu jadi amalan. Mana yang sudah nyumbang? Kalau belum nyumbang ya kuburannya ini. Tulang kanan, tulang kiri keratak. Lu kenapa?
dulu ada pengumuman sumbangan Masjid Al-Arqam gak gelem nyumbang. Waduh, malaikat bilang, tok. Lapo ben gak nyumbang. Teko tok ra ngisi kotak amal. Tok. Masuk ya? Masuk. Jangan lupa nanti 10% dari kotak amal. Astagfirullah, ndak guyon-guyon. Ya, sudah? Maka ditanya, sampean siapa kok menyenangkan sekali? Malaikatnya bilang apa? Saya ini amal panjenengan waktu panjenengan dulu masih di dunia. Saya ini Quran yang panjenengan baca. Saya ini silaturahim yang panjenengan datangi. Saya ini sholat tahajud yang panjenengan amalkan. Saya ini puasa yang panjenengan istiqomai. Setelah dia mendapatkan semua kenikmatan tadi, dia bilang apa? Penghuni kubur tadi, Rabbi aqimis sa'ah. Ini hadisnya Bukhari. Ya Allah, mudah-mudahan kiamatnya cepat. Kenapa dia kepingin kiamatnya cepat? Karena dia yakin lawang dek kuburan wis koyok ngene nikmati. Bagaimana nanti kalau saya masuk surga? Terus disebutkan oleh orang tersebut di alam kubur. Kenapa dia kepingin cepat masuk surga? Kenapa dia kepingin cepat kiamat? Rabbi aqimis sa'ah kai arji'a ila ahli. Supaya saya kembali kumpul dengan keluarga saya, ya Allah. Jadi bayangin, Bu. Orang yang telah mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa itu, memori yang kembali untuknya di alam kubur, itu memorinya rumah tangga. Makan bareng dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, itu memori yang indah. Setuju? Anda tidak kepingin memori indah itu masuk kuburan, tidak kepingin? Lo kepingin kan? Berarti setuju kan? Saya ulang, saya kembali ke belakang lagi ya. Jadi memori indah dalam rumah tangga itu yang teringat, yang kembali di alam kubur. Sehingga menjadikan panjenengan kepingin kumpul lagi, maka panjenengan nikmat kubur itu gak kroso. Sing kenemenan, maka bilang, ya Allah ndang kiamat, ya Allah kepingin balik kepada keluarga saya. Maka memori bareng keluarga itu, itulah yang indah, yang bikin panjenengan ingat di alam kubur. Maka rumah tangga itu bukan sembarangan, Bu. Ijab kabul itu berapa menit sih? Kalau sudah berpengalaman ya udah sampai 1 menit. Kalau sudah berpengalaman loh ini, qabil tu nikah wa tazwijah bil mali madhkur. Maka yang belum berpengalaman coba dilatih, Pak, perbanyak pengalamannya. Goyang guyuh. Panjenengan pulang direwel sama ibu-ibu. Apa, Pak? Mang apa, Pak? Goyang guyuh pengajian Ustaz Rifki, Pak. Nah, sudah? Maka memori ijab qabul yang cuma 1 menit tidak sampai itu. Kan cuma kobong qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Nanti saksinya bilang apa? Pripun Pak saksi? Sah. Pripun? Sah. Oke, sah. Langsung barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Langsung itu memori yang tidak sampai 1 menit itu, Bu. Itu yang panjenengan ingat nanti di kuburan. Nah, maka sekarang kita mau sebutkan, Ustadz, terus bagaimana membentuk rumah tangga yang seperti itu? Istrinya harus berapa? Bismillah, kok istri terus ya? Sudah, bagaimana rumah tangga itu, Ustaz? Nah, sekarang lihat, Bu. Amalan-amalan yang perlu kita masukkan ke dalam rumah tangga kita, agar rumah tangga itu suaminya, istrinya, anak-anaknya, semuanya dikangeni oleh surga. Panjenengan tulis, amalan nomor 1. Amalan nomor 1. Tidak boleh tidak. Rumah tangga itu harus rumah tangga yang makmur dengan tauhid. Rumah tangga yang apa? Bertauhid kepada Allah. Sekarang saya mau tanya. Kalau orang tauhidnya rusak, berarti kan syirik dia. Melakukan amaliyah apa? Syirik. Dan ibu-ibu tidak usah alergi dengan kata-kata syirik ya. Karena kata-kata syirik itu, Bu, ngeman-ngeman panjenengan, ojo sampai dilakoni supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Karena kalau sudah melakukan syirik, selesai urusan. Karena dosa syirik itu dosa yang oleh Allah tidak akan diampuni. Maka kalau ada penceramah mengingatkan panjenengan tentang bahayanya syirik, mengingatkan panjenengan tentang amaliyah yang berpotensi mendatangkan kesyirikan, panjenengan boten usah alergi. Opo syirik itu Wahabi gitu. Bahkan ada yang bilang sekarang Musa Muhammadiyah Salafi, dan saya ini termasuk yang tertuduh.
Baru ini saya pakai batik ada logo Muhammadiyahnya ini. Kemarin dapat hadiah dari SMA SD Muhammadiyah Bilingual Al-Azkiyah itu. Saya pakai langsung biar semakin terstempel Muhammadiyah tulen. Kalau saya pakai gamis, Bu, gamisen, jenggote kandel, kopiai putih, masih ke salafi gote iki. Nyusup ini. Ini penyusup di Muhammadiyah ini. Padahal kalau panjenengan tahu, kami itu di Malang sudah keluarga yang dikenal Muhammadiyah bahkan sejak zaman dulu. Tidak ada. Kemudian orang itu mencurigai kami salafi di Muhammadiyah itu tidak ada. Kalau di Malang, gitu. Coba kalau keluar Malang memang karena sebagian belum kenal sehingga merasa apa? Colonoi cekak eran. Terus naik lagi ke atas. Wih, jenggote, Masya Allah. Penyusup ini. Nah, lah, ada. Maka amalan yang pertama yang menjadikan rumah tangga kita itu dikangeni surga. Apa amalannya? Tauhid. Panjenengan tahu Luqman Al-Hakim ketika menasehati anaknya, nasihat pertamanya apa? Apa nasihat pertamanya ketika Luqman ngomong kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan sampai melakukan syirik. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Jadi zalim itu ada 3. Nomor 1, zalimnya seorang manusia kepada Tuhannya. Yaitulah yang dinamakan kezaliman perbuatan syirik. Itu nomor 1. Nomor 2, kezaliman manusia kepada sesamanya. Ngapusi. Ayo. Yang sering ngapusi mana orangnya? Angkat tangan, sering bohong. Ngaku nih ngaji padahal ngopi. Mana? Nanti ngopi. Ngaji. Ibu-ibu yang alasannya mau arisan PKK ternyata ngerumpi. Nah, macam-macam. Nomor 2, zalim kepada sesama. Khianat, bohong, curang, ngerasani. Maitu, ngerti maitu? Maitu hasanah itu. Oh, itu mau idhoh ya. Sudah. Nah, itu zalim kepada sesama. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Nah, sekarang ketika rumah tangga itu kemasukan syirik, panjenengan tahu putranya Nabi Nuh yang tidak mau naik ke atas perahu, namanya siapa? Kanaan. Ketika Nabi Nuh tahu, "Nak, kalau kamu tidak naik ke perahu ini, nak, kita tidak akan ketemu di akhirat nanti." Sampai Nabi Nuh itu teriak, "Ya bunayyarkam ma'ana." Nah, melo ore ini, nak. Dan panggilan Nabi Nuh kepada anaknya itu, Bu, bukan cuma panggilan untuk naik ke perahu. Tapi ini panggilan untuk mentauhidkan Allah. Panggilan untuk taat kepada aturannya Gusti Allah. Maka Nabi Nuh getol banget. "Ayo nak rini yo." Anaknya bilang apa? "Ndak. Sa'awi ila jabarin ya'asimuni minal ma'." Moh, Pak. Ndak mau. Mong. Kenapa? Saya akan naik ke atas gunung itu. Yang di atas gunung itu saya akan selamat dari air bah itu. Maka Nabi Nuh bilang, "La asimal yauma min amrillah." Hari ini, nak, gak enek sing selamat, nak. Nah, maka sampai segetol itu. Nah, maka sekarang panjenengan lihat. Maka tauhid ini adalah perkara yang wajib ada di dalam rumah tangga, yang kepingin rumah tangga itu dirindukan oleh surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya sedikit ekstrim ya. Tapi ingat, sing penting tauhidnya lurus. Yang penting apa? Tauhidnya lurus. Maka urusan dukun, tukang ramal, apalagi gaya-gaya Mbak Rara. Tahu Mbak Rara? Nah, perkara yang model-model begitu, Bu, penglaris, gantung jimat di pintu rumah. Tapi kalau ini kan yang orang non-Islam ya bukan urusan kita ya. Tapi kalau pelakunya wong Islam ya bahaya. Di tokonya dikasih boneka gini-gini. Tahu? Nah, itu kan dianggap apa? Penglaris. Kalau pelakunya orang-orang non-Islam, yaitu lakum dinukum. Lah kok tokonya wong Islam lah kok gini?
Ini bahaya. Itulah bentuk-bentuk kesyirikan. Percaya dengan ramalan, percaya dengan dukun, percaya dengan hari baik, hari sial. Percaya nanti kalau omai ngadep rene bakal sial. Nah itu masuk warga Muhammadiyah masih begitu? Nah itulah bentuk-bentuk kesyirikan yang tidak boleh ada dalam rumah tangga kita. Anak kate ujian. Pak, kate ujian. Cok kuatir le, kau rene pulpen mulai. Waktu dipakai ujian gak iso mlaku pulpene. Mati. Kenapa? Kena idune bapak. Nah, perkara semacam ini jamaah tidak boleh ada dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kemasukan perkara-perkara yang mengarah pada perbuatan syirik. Anaknya diingetin, gak oleh li, gak ngono-ngono iku li. Gak boleh li percaya pada ramalan. Istriku jangan pakai ajian apa? Yang suami biar gak berpindah hati itu ajiannya apa? Jaran goyang atau istri yang goyang? Masya Allah. Semar, mendem apa mesem? Itu sudah. Tidak boleh. Itu kesyirikan semuanya itu. Maka ketika istri itu kepingin senantiasa dipandang cantik oleh suaminya, tidak perlu pakai ajian-ajian pelet-pelet. Itulah melet Ustaz. Nah, tidak perlu. Itu syirik. Rasulullah bersabda, Atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basyarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Suatu hari kata Nabi Muhammad, aku didatengin malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu mengucapkan berita gembira untukku. Apa berita gembiranya? Wahai Muhammad, ojo bingung, ojo sedih. Kenapa? Siapapun dari umatmu, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang wafat tidak pernah ngelampai syirik, tidak pernah melakukan syirik, dakhalal jannah, tempatnya surga. Nabi Muhammad masih kurang puas, maka Nabi Muhammad mengatakan, kaifa wa in zana wa in sarok. Jibril, bagaimana kalau mereka yang tidak pernah syirik itu, tapi pernah melakukan dosa-dosa yang lain? Kata Jibril apa? Walaupun dia melakukan dosa yang lain, yang penting jangan sampai dosa syirik. Maka dalam hadis Mu'adz ibnu Jabal, Rasulullah kan ditanya. Rasulullah tanya sama Mu'adz, Mu'adz, tahu tidak kamu apa haknya Allah yang wajib ditunaikan manusia? Dan apa haknya manusia yang wajib ditunaikan oleh Allah? Mu'adz bilang apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah begini Mu'adz. Haknya Allah yang wajib dilakoni oleh manusia, menungso. Apa itu? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ibadahlah ikhlas, lurus, tauhid hanya untuk Allah. Dan jangan melakukan syirik. Itu haknya Allah. Wes, pokok panjenengan gak syirik, selesai tugas panjenengan terhadap Allah. Terus apa haknya manusia yang wajib ditunaikan oleh Allah? Haknya manusia adalah Allah tidak akan mengazab mereka. Kalau tidak mengazab berarti kan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kalau tidak masuk neraka berarti masuk mana? Surga. Selama mereka tidak syirik kepada Allah. Jadi kalau panjenengan gak tahu syirik, selesai urusan. Tidak mungkin diazab. Mulai alam kubur sampai bangkit di padang mahsyar, sampai panjenengan tidak akan diazab, dimasukkan ke dalam api neraka. Maka nomor satu, jangan syirik. Itu harus jadi pedoman di dalam rumah tangga. Nomor dua, rumah tangga yang dikangeni oleh surga adalah rumah tangga yang tegak di dalamnya sholat 5 waktu. Jangan ngomong Anda kepingin masuk surga, kepingin dirindukan oleh surga. Lah kok kemudian ada anaknya gak sholat. Atau bahkan suaminya tidak sholat. Atau bahkan istrinya tidak sholat. Oh, tidak bisa ini. Bagaimana rumah tangga itu dikangeni surga? Sementara sholat yang amalan paling pertama dihisap saja, dia sudah tidak beres. Nah maka kalau rumah tangga kita kepingin rumah tangga yang dikangeni surga, jadikan semua anggota rumah tangga itu orang yang gati marang sholat. Gati itu apa? Perhatian, mentingke urusan sholat. Maka itulah Nabi Muhammad ketika di rumahnya, ada keponakan istrinya yang masih kecil. Nabi Muhammad pulang sholat zuhur, lah kok anak kecil ini masih tidur. Nabi Muhammad tanya, as-sallal ghulam? Istriku, apakah anak kecil ini sudah sholat?
Istrinya Nabi Muhammad bilang apa? Ya Rasulullah, dia masih kecil. Umurnya baru 7 tahun. Tapi lihat, karena Rasul kepingin rumah tangga yang beliau bangun adalah rumah tangga yang dikangeni surga, itu langsung diingatkan. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat ketika umurnya sampai 7. Bayangin, saya mau tanya ibu-ibu, 7 tahun itu sudah balik atau belum? Loh, kalau belum balik kan berarti tidak ada kewajiban. Kenapa kok sudah disuruh sholat? Nah, karena kita ingin menjadikan sholat itu sesuatu yang mereka telah terbiasa melakukannya semenjak mereka kecil. Disuruh sholat. Terus perempuan. Sholatnya yang afdol di masjid apa di rumah? Di rumah. Kenapa kok afdolnya di rumah? Bebas gangguan. Ini Anda menghina para laki-laki Anda ini. Terus suami, Rasul katakan apa? Jadikan sebagian sholat kalian di rumah kalian. Maksudnya sholat sunnah. Pertanyaannya, kenapa kok disuruh di rumah itu ada sholat? Anak kecil disuruh merintah sholat. Umurnya sampai 10 gak gelem sholat disuruh. Tapi pukulannya pukulan yang mendidik. Suruh mukul. Suami disuruh menjadikan sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Istri disuruh sholat di rumah. Supaya rumah itu terang dengan cahaya sholat. Wassolatu nur. Sholat itu apa? Cahaya. Suaminya sholat, istrinya sholat, anaknya pun terbiasa istiqomah sholat. Apa yang terjadi? Dirindukan surga itu rumah tangga. Karena rumah tangganya penuh dengan ibadah yang namanya sholat. Sekarang perhatikan. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal ibad." 5 waktu sholat yang Allah wajibkan. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihinna. Barang siapa mendatangi salat dengan penuh keseriusan, tidak pernah meremehkan ibadah yang namanya salat, apa yang terjadi? Kana lahu 'indallah, jazakallahu khairan. Kana lahu 'indallahi, maka untuk dia yang salatnya genah di dalam rumah tadi, yang tidak pernah diremehkan, waktunya tepat, sholatnya serius, sholat dijadikan perkara yang paling utama di dalam rumah tangga itu, apa yang terjadi? Maka dia mendapatkan perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Ahdun an yudkhilahul jannah. Allah pasti memasukkan mereka ke dalam surga. Bayangin, orangnya masih di dunia, Allah sudah berjanji kalian bakal masuk surga. Syaratnya apa? Sholat itu diutamakan di dalam rumah tangga. Tidak diremehkan. Sholatnya didirikan dengan penuh syarat dan rukunnya terpenuhi. Sholatnya api, tepat waktu, khusyuk, istiqomah, nina. Maka rumah tangga yang seperti itu adalah rumah tangga yang dinanti-nantikan oleh surga. Kemudian amalan yang ketiga, rumah tangga yang bersih dari meminta-minta. Jadi suaminya kerja, istrinya qanaah, anaknya gak geleman. Geleman itu apa sih? Geleman itu kepinginan. Pak, kepingin ibu anyar. Bapaknya sampai kaget. Masya Allah. Mewakili sekali ya permintaanmu ya. Misalkan ada temennya ke sekolah pakai sepeda listrik. Kepingin, Pak, pengen sepeda. Akhirnya apa? Rumah tangga itu penuh dengan apa? Minta-minta. Sementara rumah tangga yang dirindukan surga, rumah tangga yang suaminya kerja untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya, istrinya senantiasa qanaah, gak gampang, jaluan, anaknya anak-anak yang gak geleman. Gak geleman itu gak kepinginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sekarang kita baca hadis ya. Maka sifat qanaah itu dalam rumah tangga penting sekali jamaah. Maka ibu-ibu sekarang ini kan tantangannya apa? Di HP itu kan TikTok ada belanjaan. Lagi sholat HP ditaruh bunyi Shopee. Mana orangnya? Nanti ada promo 10, 10, 10.
ada promo lagi, promo hari kemerdekaan, ada promo lagi, promo awal Ramadan, ada promo-promo menjelang Idul. Akhirnya sesuatu yang nggak penting pun akhirnya apa? Waduh, mumpung murah. Padahal nggak kepingin, nggak butuh dia. Bukan nggak kepingin, nggak apa? Nggak butuh. Maka sekarang panjenengan baca hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Man yataqabbal li biwahidatin, ataqabbal lahu bil jannah." Barang siapa yang menerima satu perkara ini dariku, maka aku terima dia menjadi penghuni surga. Jadi barang siapa menerima satu perkara ini dari Kanjeng Nabi Muhammad, artinya komit dengan perkara ini, maka Rasulullah berkomitmen dia akan dijamin masuk surga. Ini kalau masuk ke rumah tangga bagus. Apa itu? Qultu ana, saya ya Rasulullah. Katanya siapa? Kata seorang sahabat Nabi, saya akan sepakat dengan satu perkara itu. Maka dengan kesepakatan itu, panjenengan jamin saya masuk surga. Apa kata Rasulullah? Baik. Apa kesepakatan antara kita? La tas'alun nasa syai'a. Jangan pernah minta apapun kepada manusia. Nah, maka anak kita dididik, ojo jaluan. Istri dididik untuk punya sifat qanaah. Suami dididik ben itu apa? Biar supaya tidak gampang jaluan, disuruh apa? Kerja. Kalau ini muncul dalam rumah tangga, Rasul yang jamin orang yang rumah tangganya tidak penuh dengan minta-minta, Rasulullah menjamin mereka akan masuk ke dalam surga. Sekarang penutup amal yang terakhir, orang yang insya Allah rumah tangganya penuh dengan perkara ini, Allah jamin rumah tangga itu dirindukan oleh surga. Berarti nomor satu, rumah tangga yang penuh dengan tauhid. Rumah tangga yang bertauhid kepada Allah. Jangan toleransi perkara kesyirikan. Hati-hati. Anaknya pulang ke rumah pakai kalung. Ditanya, kalung apa itu nak? Kalung ini bu, kalau dipakai, itu nanti Pak Guru bisa ndak kelihatan kalau saya nyontek. Kata ibunya apa? Wow, Kak Silie. Malah ruwet ini ya. Ingat, jangan nak. Itu perbuatan syirik. Kemudian rumah tangga yang makmur dengan ibadah sholat. Anak-anaknya mulai kecil dididik sholat. Istrinya senantiasa rajin sholat. Suaminya senantiasa tertib sholat berjamaah ke masjid. Ini yang dirindukan oleh surga. Maka sholat ini penting sekali. Nomor 3, rumah tangga yang bersih dari apa? Minta-minta. Biar tidak minta-minta, suami harus apa? Kerja. Istri, qanaah. Anak-anak dididik untuk gak kepinginan. Ngomong sama anak, tidak boleh nak. Itu bukan punya kamu. Maka dalam rumah tangga Rasul ada. Anda tahu tidak? Ibunda Aisyah pernah pinjem kalung emasnya Asma. Asma itu kakaknya Ibunda Aisyah. Satu bapak beda ibu. Jadi dari zaman dulu beda ibu itu biasa banget. Maka perkara-perkara seperti ini yuk, ayo bismillah. Kak kok jadi takut saya? Sudah lanjut. Maka Ibunda Aisyah itu pinjem kalung. Pinjem apa? Kalung. Rasulullah lihat, wih bagus kalungnya kata Rasul. Terus Rasul bilang apa? Tapi lebih bagus kalau kamu kembalikan sama yang punya. Konangan itu kalau kalung apa? Rasul bilang kembalikan kepada yang punya. Dalam cerita yang lain Ibunda Aisyah itu dapat kasur. Ada dipannya dari tetangga kaum Ansor. Rasulullah ketika masuk ke kamarnya, wih, kok jadi seperti ini istri saya? Rasul tanya, dapat dari mana? Tetangga Ansor ngasih ini untuk kami. Kata Rasulullah apa? Ruddiha, pulangin. Balik no. Ibunda Aisyah tidak mau. Enggak. Saya senang ini ada di rumah saya. Saya senang ini. Rasulullah bilang, enggak Aisyah, pulangin. Karena kita bukan dunia, tapi kita akhirat. Dididik qanaah. Maka jangan dididik sing geleman, jaluan, kepinginan. Sudahlah, tidak usah khawatir. Dunia itu tidak akan rusak kalau panjenengan tidak punya jilbab yang warnanya lengkap. Mejiku, Hibiniu. Sekarang bukan cuma itu, Bu. Tosca, Burgundi. Warna-warnanya kita tidak pernah kenal, Pak.
Kita tuh nggak ngerti Tosca itu apa. Kita ngerti Tosca, Tosca. Ibu-ibu ngerti ya, Tosca itu warna apa, Bu? Burgundi, Burgundi. Ijo army. Wah, Masya Allah sih. Kalau seperti itu, Bu, surga itu ngelihat panjenengan, malah wis seneng di dunia, ora usah seneng di akhirat jarne ya. Nah, maka surga itu akan merindukan orang-orang yang ketika di dunia itu ngempet. Terakhir, menutup. Amalnya ada 3, tapi ini rangkaian. Jangan dipisah. Ada berapa? 3, tapi ini apa? Rangkaian. Yang 3 amal ini, ketika ada di dalam rumah tangga panjenengan, maka Rasul bilang apa? Tidaklah 3 perkara ini terkumpul, kecuali orangnya kalau mati pasti tempatnya di surga. Makanya dulu, Bu, amal, Bu. Tidak mungkin surga tanpa amal, itu tidak mungkin. Rasulullah bersabda, suatu hari, di suatu sore menjelang maghrib itu Rasulullah duduk bersama sahabat, terus Rasulullah tanya, man asbaha minkumul yauma sha'iman? Siapa yang hari ini di antara kalian puasa? Siapa yang puasa? Maka kalau kepingin rumah tangga yang dirindukan surga, anak-anak itu mulai kecil dididik poso, Bu. Saya punya pengajian di Kediri, di pimpinan cabang Muhammadiyah Ngadiluih, Kediri. Jadi Kediri bagian selatan. Itu kajian saya setiap hari Kamis di sana. Dan ada seorang ibu bareng anaknya. Dan saya udah ngaji di sana udah lama, udah 8 tahun lebih. Dan saya ketemu anak kecil itu mulai pertama saya ngaji di sana. Itu setiap saya ngaji menjelang maghrib, itu kan ngajinya ba'dal maghrib sampai isya. Itu nanti kalau pas adzan, itu ibunya buka rantang. Dibukai rantangnya, terus anaknya disuguhi. Makan, saya tanya, puasa? Iya Ustadz. Dan sampai terakhir saya ngaji di sana, masih ketemu ibu dan anak yang sama, itu istiqomah poso. Masya Allah, lihat. Dan yang ngajak ibunya dituntun ke masjid, dibawain bekal dari rumah, nanti buka puasanya di, Masya Allah. Ini loh yang model-model begini, surga itu kangen. Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang hari ini sedang puasa? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Farafa Abu Bakrin wa qala, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Rasulullah tanya lagi, faman tabi'a minkumul yauma janazatan? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Artinya yo takziah lah. Apa? Takziah. Ternyata yang angkat tangan siapa? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah hari ini sudah mengantarkan jenazah. Nomor 3. Man at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa yang hari ini sudah memberi makan kepada orang miskin? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasul. Terakhir Rasul tanya, man ada minkumul yauma maridhan? Siapa yang hari ini di antara kalian menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasul. Poso, nganter jenazah, ngasih makan orang miskin, menjenguk orang sakit. Rasulullah mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara ini terkumpul dalam diri seorang manusia. Kalau kita ngomong rumah tangga, berarti tidaklah 4 perkara ini ada dalam rumah tangga seorang muslim, kecuali pasti kalau dia mati tempatnya di surga. Nah, maka di rumah tangga kita, Bu, 4 perkara ini dilazimkan. Istiqomahkan puasa. Anak-anak dilatih puasa, entah Senin Kemis, entah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Dilatih poso. Karena anak itu yang digugur sama ditiru siapa? Orang tuanya. Dibangunin, nak, ini Ayyamul Bid, nak, ayo puasa, nak, minimal sehari, sebulan 3 hari. Yang kedua, biasakan anak panjenengan itu senang berbagi. Kalau panjenengan masak bekal buat anak panjenengan, dan di sekolahan yang tidak ada makan, sekarang ada makan siang gratis ya. Matur suwun Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi saya matur suwun, Pak Prabowo saya juga matur suwun. Tidak usah guyu-guyu. Ada orang kurang ajar, MBG itu makan beracun gratis. Ngawur. Bergizi. Makan bergizi gratis. Terima kasih Pak Prabowo. Sudah, biasakan berbagi. Ketika Anda bikin bekal, Anda bikinkan satu lagi. Nah, ini nanti kamu kasihkan temanmu yang tidak punya makan siang, nak. Ngasih makan orang miskin. Walaupun tidak harus orang miskin, yang nyenengin orang. Nomor 3, kalau ada jenazah,
Jangan sampai males takziah. Dan yang terakhir, kalau ada orang sakit, rumah itu dibiasakan apa? Menjenguk. Diajak istrinya, diajak anaknya, sering-sering menjenguk orang sakit. Kalau 4 perkara ini, Bu, kumpul di rumah tangga panjenengan, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang dikangeni oleh surga. Sebenarnya amalannya di sini ada 11. Tapi saya pilihkan yang aplikatif keseharian. Maka ingat nomor 1, bismillah. Jaga rumah tangga kita jangan sampai kemasukan syirik. Harus menjadi rumah tangga yang bertauhid kepada Allah. Insya Allah aman. Nomor 2, jadikan rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang senantiasa concern dalam urusan sholat. Pokoknya kerungu adzan, anak, istri, suami, ayo cepat jadikan sholat adalah prioritas. Yang ketiga, bersihkan rumah tangga kita dari sifat seneng jaluan. Uwun, nuwun, jaluk, pengen. Jangan. Bahaya nanti. Dan yang terakhir, yang keempat, puasa, takziah, memberi makan orang, dan menjenguk yang sedang sakit. Dan itu, Bu, dibiasakan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Anak-anak, suami, istri, semuanya diajak. Insya Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita benar-benar menjadi rumah tangga yang dirindukan oleh surga. Barakallahu fikum. Itu pas, Bu, ya. Kultum. Kuliah 70 menit. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila ada salah dan kurangnya, apabila ada candaan-candaan, guyon yang bikin panjenengan kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.